Apa harus Rabu? Ada Rabu sesuatu kan? Jaringan itu hari Rabu, dan pas juga dapat rapelan bro gitu. Itu pelanggan gitu kan, ini dicari kayak gitu kan. Kecupannya kurang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman UP3 Banyuwangi. Jumpa lagi dengan kami tim knowledge sharing ya. Tim knowledge sharing. Jadi kita punya nama baru ya, Demen Gesah. Jangan nyerempet-nyerempet dikit bagi otak-otak yang agak mereng. Mohon Demen Gesah. Ya artinya Sepertinya ada saja ya. suka ngobrol ya. Nah, tetapi obrolan kita kali ini berisi. Nah, hari ini kita ada rekan dari bidang jaringan yang akan memberikan KS atau knowledge sharing mengenai rapelan bro, yaitu dengan Mas Arief dan Mbak Dea. Untuk mempersingkat waktu, silakan Mas Arief mempresentasikan mengenai apa sih itu rapelan bro. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung saja tulis pertanyaannya di kolom chattingnya, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa kita tanyakan langsung kepada narasumber kita pada hari ini. Baik, untuk itu silakan Mas Arief, silakan Mas Mbak Dea. Itu silakan Mbak Dea memberikan presentasi mengenai apa sih itu rapelan bro. Monggo silakan. Oke, sebelumnya aku sapa audiens dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan knowledge sharing pagi ini. Knowledge sharing pagi ini kebagian untuk sharing terkait rapelan bro. Mungkin kita tampilkan presentasinya terlebih Sebelumnya mungkin siapa Samjan siapa itu mungkin ada yang nggak tahu. Iya, perkenalkan terlebih dahulu. Sungkan banget. Nah, kali aja ada yang belum kenal gitu kan. Yang belum kenal, nama saya Dea Ferrarianti, selaku supervisor pemeliharaan. Saya bersama Mas Arief, selaku supervisor of UP3 Banyuwangi. Yang tanpa mempersingkat waktu, kita langsung ke presentasi mengenai rapelan bro. Mungkin sebelumnya tanda tanya ya. Sharingnya. Ini yang sering gitu ya, sering hits di kalangan teman-teman teknik gitu kan. Iya. Iya, bro, gitu. sering banyak dokumentasinya yang cukup menarik. Iya, makanya Mungkin ini teman-teman di bagian lain juga mikir, ih enak nih jaringan dapat rapelan terus. rapelan yang lain itu. Ya itu ya. Belum bisa, nggak bisa tampil Belum ya? Sharing. Operator mungkin dibantu. Iya, biar untuk menampilkan Presentasi. Itu dari sini langsung ya. Oke, sudah. Lanjut. Sudah ya. Oke, siap. Wait. Lanjut, guys. Lanjut. Wait. Nah, hari ini kita pesertanya 14 orang. Mungkin Ya. ya teman-teman yang lain Sambil semoga menunggu ada yang gabung lagi ya, ya. sambil menunggu teman-teman mungkin ada yang udah tahu mengenai rapelan bro di WLB ya, Ya. maupun UP3 bisa bertanya saran atau apapun kedepannya mengenai kegiatan rapelan bro. Sudah? Sudah? Silakan lanjut. Oke, silakan. Oke, rapelan bro. Rapelan bro ini sebenarnya adalah suatu program dari teman-teman jaringan atau bagian teknik seluruhnya di UP3 Banyuwangi. Program ini merupakan suatu usaha, sebenarnya usaha untuk mencegah gangguan penyulang akibat pohon. Rapelan bro itu sebenarnya bukan rapelan yang kita dapat uang segala macam, bukan. Tapi rapelan yang sebenarnya rapelan bro itu singkatan dari Rabu Peduli Jaringan Bebas ROW. Jadi, jadi yang kita lakuin di sini tuh potong pohon, tebang pohon yang mendekati jaringan itu dilakukan di setiap hari Rabu, seperti itu. Dan rapelan bro ini kira-kira dimulai itu dari tahun kemarin sekitar akhir Oktober atau bulan minggu ketiga bulan Oktober itu kita sudah mulai rapelan bro. Kenapa kita namakan rapelan bro? Ya karena hari Rabu peduli jaringan bebas ROW. Sebenarnya ada pertanyaan sih, tapi lanjut dulu aja. Oke.
Terus dalam rapelan bro ini kita juga dibantu sama unit kita yang ada di jaringan. Jadi kebetulan jaringan ini dapat unit skylift kayak gitu. Jadi Baru ya kayaknya? Ya baru. Jadi untuk pohon-pohon yang terlalu tinggi di atas jaringan itu bisa dibantu sama skylift. Gitu. Operatornya ada 3 di jaringan, Mas Ari, Mas Ardi, dan Mas Dani. Oke, siap. So, next. Bisa ya? Next, benar. Nah, ini bukan uang-uang ini. Jadi yang kita bawa di rapelan bro itu sebenarnya bukan uang, tapi sampah-sampah jaringan bekas kita potong dan tebang. Rapelan pekerjaan. Rapelannya rapelan pekerjaan. Rapelan sisa tebangan. Iya. Rapelan. Lagi seperti itu. Rabu rapelannya isinya bukan uang, tapi sampah jaringan gitu. Siap. Next. Langsung di operator aja. Next. Nah, ini kegiatan kita, dokumentasi kita setiap hari Rabu. Dijatah itu per ULP. Nanti kita share juga, ada jadwal-jadwalnya per ULP setiap hari Rabu. Nah, di rapelan bro ini juga membuktikan bahwa nyantek kita itu borderless. Jadi di rayon mana misalkan di ULP Banyuwangi Kota itu dari seluruh ULP mengirim tim atau pasukan nyantek beserta pengawas untuk melakukan rapelan bro di ULP tersebut. Gitu. Jadi nyantek borderless, ada pengawasnya PLN atau pengawas ketiga atau koordinator. Next. Nah, ini penggunaan skylift kita dalam rapelan bro. Ini kayak transformer ya? Iya, transformernya kita. Next. Foto-foto kegiatan saat penerbangan yang dilakukan oleh teman-teman nyantek di jaringan kita. Jadi sekarang kita bukan hanya asal ngerabas, jadi kita potong dan tebang. Biar karena kita mementingkan sebenarnya pengennya itu kualitas ya. Kualitas. Jadi istilahnya kita nggak sia-sia, dan pas saat kalau ngerabas kan umur pertumbuhan lebih cepat ya dibanding potong dan tebang gitu. Kalau potong kemarin udah kayaknya kalau rabas tuh kayak capek bolak-balik kesananya gitu. Jadi kita memperpanjang supaya dia lama gitu nunggunya kena jaringan gitu. Biar kita kerja nggak 2-3 kali, biar nggak capek. Jadi teman-teman bisa fokus ke penyolong satu, penyolong lainnya lagi, pohon satu, pohon yang lain gitu. Oke, next. Ini sama foto kegiatan dokumentasi hasil foto sebelum sesudah, foto penerbangan pohon. Next. Oke, ini jadwal dari teman-teman bisa langsung disampaikan oleh Mas Arief. Dilanjut dengan pencapaian kita, evaluasi sebenarnya rapelan bro itu efek nggak sih nih ke gangguan kita turun apa enggak sih? Bisa sampaikan Mas Arief? Terima kasih Mbak ya. Jadi untuk rapelan bro ini kita udah mulai, kita jadwalkan di awal Oktober, namun realisasinya sekitar minggu kedua, minggu ketiga Oktober. Jadi mulai Oktober kemudian sampai saat ini untuk rapelan bro kita sudah sekitar 30 kali. Nah untuk bulan Maret sampai Mei itu kita ada program distribusi, jadi kita laksanakan setiap hari ya Mbak ya. Namun untuk rapelan bro sendiri itu kita laksanakan setiap Rabu. Kita bergilir setiap ULP, jadi kita sudah menjadwal sampai akhir tahun untuk ULP mana. Jadi setiap minggu ada dari ULP Kota, Jambi, Munca, dan Genteng itu sebagai tuan rumah yang ketepatan kegiatan rapelan bro. Jadi untuk teman-teman ULP sebelum kegiatan itu kita juga survei juga konfirmasi ke teman-teman menyiapkan TO lokasi mana-mana yang akan dilaksanakan potong tebang untuk kegiatan rapelan bro ini. Oke. Kemudian untuk ini untuk hasil realisasi potong pohon rapelan bro untuk bulan Juni 2020. Jadi untuk bulan Juni ini target kita dari distribusi ada 3.142 pohon, dan
realisasi kita sudah 3.544 pohon, tercapai 130% secara vertikal. Namun secara ULP kita masih ada PR untuk yang ULP kerja kota, yaitu penyaluran. Kita selesaikan dalam minggu ini untuk target bulan Juni. Oke. Dan ini dari masalah kita saja ya, terkait dari hubungan dengan Reverando. Secara keseluruhan untuk gangguan PMT kita nih, untuk kali gangguan penyulang dari tahun 2019 ke 2020 gangguan kita menurun. Jadi 36,7% tahun lalu 87, tahun 2020 55. Ini sampai data ini sampai tanggal 27 Juni. 36%. Kemudian ini untuk health index-nya tahun semester 2 4 penyulang yang kronis dengan tertib Wong Serjo. Kemudian untuk yang tahun ini turun jadi 2 penyulang kronis, yaitu penyulang mandut dan penyulang blok. Untuk kalinya tertinggi 5 kali. Ini kalau kita lihat nih untuk penyebab gangguan. Ini penyebab gangguan tahun 2019 tertinggi kita PMT 40 kali material rusak, dengan pohon yang kedua 29 kali gangguan. Untuk recloser tidak ditemukan 230 kali dan pohon 220 kali. Namun untuk tahun 2020 secara keseluruhan gangguan kita turun dari 29 kali untuk PMT turun jadi 8 kali, dan untuk recloser pohon dari 229 turun 148, atau untuk PMT turun sekitar 40% dari tahun sebelumnya. Namun masih tidak kemungkinan ada gangguan lain yang kita usahakan setiap kali kita eksekusi terus-menerus untuk keandalan jaringan. Mungkin cukup untuk Selesai. ya. Baik, terima kasih rekan-rekan Mas Arif, Pak Dea mengenai penjelasan mengenai Rapelan. Untuk rekan-rekan semuanya di UP3 Banyuwangi, jika ini ada yang bertanya, langsung saja menulis pertanyaannya di chat ya, menulis chat nanti akan kita tanyakan. Nanti sebelum saya mungkin Mas Deki juga ada yang bertanya. Pertanyaannya sangat simpel, kenapa Rabu? Kenapa enggak Senin, Selasa, Kamis? Kenapa harus Rabu? Ada Rabu sesuatu kan? Nah, mengapa Rabu? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Selanjutnya nanti kita agak penting pertanyaan yang paling ini, kenapa Rabu? Biar namanya pas gitu atau ada apa? Mungkin bisa dijawab sederhana saja. Biar dapat rapelan. Biar namanya pas ya. Sebenarnya dicari sih Dari 5 hari itu. dari 5 hari itu pertimbangan kami itu kenapa hari Rabu. Biasanya kalau Senin itu reverse, terus Selasa kita ada COC, terus Kamis jadi obsesi Kamis sama Rabu, terus Jumat itu kepotong pasti soal Jumat waktunya pendek. Jadi keputusan kita kami mulai di jaringan itu hari Rabu, dan pas juga dapat rapelan 2 gitu. Jadi memang dipilih yang di tengah ya, hari tengah ya, sehingga kegiatannya pun sesuai dengan kegiatannya. Harapannya bisa maksimal di hari Rabu itu. Ya, saya kira Rabu itu ada tren tersendiri gitu loh. Karena misalnya dalam 1 minggu itu yang sering terjadi gangguan Rabu gitu ya, atau juga makanya tadi dari awal kan saya boleh nggak ini langsung nanya ya, nanti aja gitu kan. Oke. Terus mungkin bisa diceritakan itu sih kalau saya dalam pemotongan kan, kalau dulu kan kita tuh rabas-rabas ya. Sekarang mulai terbang pohon sampai dari bawah, saya lihat itu kayak ada agak ngeri-ngeri dikit gitu. Itu izinnya gimana sih? Jadi kayak izinnya kemana, atau udah dapet restu dari Pemda atau gimana? Mungkin bisa ceritakan. Ya, oke. Untuk jadi kegiatan rapelan ini kita juga sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Dinas PU Bina Marga. Jadi kami, saya dan teman-teman LP, kita berkoordinasi dengan Dinas PU. Selain bersurat juga kita sampaikan bahwa kita akan merapikan dan mengamankan pohon yang mendekati jaringan. Dimana kan untuk di Banyuwangi Kota sendiri terutama itu juga ada pekerjaan Dinas PU untuk keindahan penata ruang pohon. Jadi kita juga berkolaborasi dengan Dinas PU sehingga pada waktu pemotongan tuh kita sudah dapat izin lebih dahulu.
Kalau misalnya pas acaranya gitu, itu teman-teman PU itu apakah gabung atau memang sudah ngikut di acara tersebut atau atau memang teman-teman PLN yang geragas yang atau rabas atau semua itu ya? atau mungkin dari PU-nya udah ngasih batasan lo gini kalau moto gini Pak atau gimana? Oke, kalau itu sebelumnya kan kita udah koordinasi. Iya, siap. Mungkin sesekali mereka perwakilan dari mereka juga datang sama ya, jadi sesuai dengan batasan mereka dan kita juga sudah aman dari 3 meter juga. Baik, ini menarik dengan nyambung knowledge sharing yang kemarin di Muncar terkait Alas Purwo. Iya. Ya. Di Alas Purwo juga ada kegiatan rabas ya. Apakah itu termasuk dengan kegiatan rapelan bro? Atau memang kegiatan yang tersendiri? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi bilang kan ini Bodoles Yantek ya, antar WLB ya. Berarti kegiatan rapelan bro itu tidak bisa paralel ya, berarti harus satu lokasi. Pernah nggak kepikiran rapelan bro ini paralel, serentak di semua WLB? Ada nggak kedepannya seperti itu? Karena untuk memanage silakan. Yang terkait di Alas Purwo kemarin sekitar 2 atau 3 minggu lalu kita Iya. ke sana. Kita potong di sana dan emang pohonnya gede-gede banget gitu kan. Kan selama ini yang kemarin dibahas sama Mas Anton kita hanya perizinan potong pohonnya. Jadi eksekusi saat di Muncar kemarin kita dapat jatah di penyelenggarakan ya di ULP Muncar di Alas Purwo itu. Ya, Alas Purwo ya. Kita merabas yang terkait Mas Anton potong, dan kemarin sebelum potong juga di Alas Purwo itu sudah ada tanda-tandanya ditandain sama teman-teman WLP Muncar pohon mana yang boleh dieksekusi untuk dipotong. Oh sudah ditandain ya? Sudah karena ditandain. Sudah kolaborasi dengan Taman Nasional Alas Purwo. Betul. Terus tadi kedua, kegiatan ini berarti hanya bisa di suatu titik lokasi atau misalkan pernah planning nggak untuk sekaligus paralel serentak? WLP itu. Mungkin rapelan profile gitu. Tapi Luas ya. Langsung kan? kalau teman-teman kita sendiri setiap masa-masa WLP itu sudah ada teman-teman preventif baik skill maupun non skill yang berhubungan dengan pemotongan pohon dan setiap hari dilakukan setiap hari. Nah, kita mengemasnya rapelan ini untuk kegiatan borderless-nya. Jadi ketika kita mana WLP yang masih kurang yang butuh untuk dukungan tambahan personil, nah itu kita gerakkan di sana dalam kita kemas program rapelan itu. Saya ini semua WLP sudah menjalankan. Sudah ada ya, namun tujuannya biar sesama tahu lokasi ya, karena belum tentu lokasi di Muncar sama Banyak Kota berbeda. Betul. Di Jajah sama Genteng mungkin berbeda. Jadi acara ini tujuannya selain knowledge bagi mereka juga ya. Kebersamaannya teman-teman ini. Penyulang ya. Kebersamaan teman-teman di sini. Tadi menarik lagi, sorry. Iya. Karena gangguan turun ya, menjadi sekitar 40% kalau nggak salah. Iya. Ya. Di sisi gangguan pohon. Nah, gangguan pohon ini kan teman-teman sudah ada tim di WLB, sudah ada peta ROW ya kalau nggak salah ya, Iya. gambar ROW ya. Persentase pohon ini apa sih? Pohon roboh, pohon terbang, terbang, dahinya yang terbang kena angin, atau apa sih penyebab gangguannya ini? Kenapa? Karena ini penting sekali buat masyarakat ya. Terkadang ada masyarakat kita yang tidak sadar pohonnya ini terlalu tinggi dan mengenai jaringan. Penyebab gangguan dari pohon itu seperti apa? Tadi soalnya di fotonya belum ada tuh foto-foto yang penyebab gangguan karena pohon. Mungkin bisa disampaikan. Apa aja? Mungkin banyak terkait penyumbang gangguan penyulang itu bukan hanya pohon itu nyentuh gitu, banyak yang sebenarnya ya memang sih, jadi ada pohon yang di seberang terus tiba-tiba terbang itu kayak apa sih yang paling sering itu belarak sama pohon kelapa kayak gitu. Terus ada beberapa masyarakat mungkin karena pohonnya produktif dan sudah mendekati jaringan kita itu agak susah ditebang, tapi di saat pendekatan izin saat terbang itu bisa, tapi mungkin nggak semua karena kita bukan hanya kayak seenaknya sendiri gitu, jadi kita komunikasi ke pelanggan boleh dipotongnya tuh sampai segimana atau kapan boleh ditebang. Biasanya mereka tuh nunggu nggak berbunga atau nggak berbuah pohonnya, dan itu juga nggak semua. Jadi
usaha yang kita lakuin itu nggak hanya istilahnya serampangan lah, tinggal serampangan lepas kayak aja gitu. ya. Udah atas. Terus pohon juga ada pohon yang karena force major, itu karena hujan petir kayak gitu. Angin, angin juga. Satu lagi sih mungkin Yang terakhir, terakhir ya. silakan. Itu sih saya pengen tahu cerita-cerita teman-teman pas rapelan bro itu kan tadi pastinya udah izin gitu ya. Pernah nggak sih ada penolakan dari masyarakat? Iya, Pas itu. sampai rapelan bro ini tertunda atau gimana? Pas sudah mau gerak, Ya. rombongan nggak boleh pak. Boleh. Pernah nggak Minta pengalaman seperti itu? ganti Kalau rugi pernah, gitu. bagaimana mengeksekusinya? Ada cerita unik kayak gitu kan? Cerita Ada pas di Penyelang Kelir. penyulang ke kota itu ya. Iya, ke kota itu dirabas sekitar 1 bulan lalu, bulan lalu itu nggak mau, orangnya nggak mau. Perorangan itu ya. Iya, ada yang punya perorangan itu nggak mau. Tapi kita nggak membatalkan rapelan bro. Nggak Kayak dilewati berarti. Iya, itu ada yang jadi sistemnya kita minta izin dulu, ada yang kita minta izin H-1, ada yang pas hari H. Nah, mungkin biasanya kalau misalkan hari H-1 itu kita suka nggak ketemu pelanggannya, itu pas hari H kita izin. Di Kelir itu kita ada yang nggak mau dipotong, pokoknya sama sekali nggak mau gitu. Itu Susah ini ya. itu benar-benar Saya pernah mengalami itu gitu benar-benar sama dia juga. itu benar-benar PR banget untuk jaringan. Iya. Tapi kita nggak membatalkan rapelan bro, kita lewat dulu pohon itu. Next kita coba pendekatan lagi, berkali-kali kita coba gitu karena mencoba meluluhkan hati pelanggan itu yang Iya itu. nggak Itu bisa seninya sekali. ya. Itu Seninya ya. Ya pas Deki kan pernah mengalami di bulan ya kan? Sama Anda Sama. dulu. Itu berapa hari kita di sana meluluhkan hati pelanggan. Iya itu perlu pendekatan. Pendekatan. Mungkin kayak orang besar ya, saya sering ke pelanggan gitu kan. Ini dicari kayak gitu pendekatannya. Kecupannya kurang. Itulah. Baik teman-teman semuanya, karena waktu juga ya kita Singkat sekali ya. Singkat sekali memang knowledge sharing ini bikin penasaran. Masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, cuma memang sengaja dibikin singkat biar penasaran. Kita tunggu kegiatan rapelan bro selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum bertanya dan aduh kok udah habis saja sih, saya belum bertanya, mungkin bisa langsung ke Mas Arif atau ke Mbak Dea menanyakan perihal rapelan bro. Kita tetap dukung kegiatan ini karena bagus sekali. Semoga teman-teman jaringan tetap sukses dalam kegiatan rapelan bro. Amin. Baik, sekian dari kami. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, salam listrik. Yeay, dadah.